Kim Suk-jin berjalan cepat di lorong perusahaannya, wajah tampak panik. Dia baru saja diberitahu oleh Lee Jong-dal, asisten pemilik Shinwa Corporation yang adalah ayah Taeyong, jika pria tua itu ingin menyingkirkan Yen. Astaga, dia dapat membayangkan reaksi Taeyong jika mengetahuinya. Asisten Lee lalu selalu memberitahu informasi kepadanya tentang apa saja yang akan pria tua keras kepala itu lakukan pada Taeyong. Dia selalu memberikan bantuan pada asisten Lee dan keluarganya, maka dari itu Jin dan asisten Lee sepakat untuk menolong Taeyong dari tangan kejam ayahnya itu. Jin tidak mengerti mengapa Kim Young-won sangat keras kepada Taeyong, tapi sikap pada Parubaya itu tidak sekeras itu pada Kim Hara, kakak Taeyong. Kim Hara mungkin didik dengan keras, tapi tidak sekeras sikapnya pada Taeyong, dan Jin yakin sikap keras Kim Young-won dan Taeyong itu bukan hanya sekedar Taeyong seorang anak laki-laki. Jin sedikit terengah saat dia sudah sampai di depan ruangan Taeyong. Dia membuka pintu itu pelan dan langsung melihat Taeyong. Dia langsung menghampiri Taeyong dan duduk di depannya, membuat Taeyong mengalihkan pandangannya ke bawah. Wajah cemas Jin menatap pria tampan itu heran. "Kau kenapa?" tanya Taeyong bingung. Jin menatap Taeyong, maka dia harus memberi tahu Taeyong. "Taeyong, kau mendapat kabar dari asisten Kim bahwa Jin menahan ucapannya." Dia bingung harus bagaimana mengatakan apa agar kemarahan Taeyong tidak meluap nantinya. Taeyong menautkan kedua alisnya menatap Jin dengan tatapan bingung. Jin menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya perlahan. "Ayahmu ingin menyingkirkan Yen dari hidupmu," ucap Jin pelan, matanya menelisik raut wajah Taeyong. "Benar tebakannya." Taeyong langsung menegang, wajahnya memerah penuh amarah. Jarinya mengepal kuat di atas meja kerjanya yang penuh berkas penting, dan Jin terkejut. Dia belum pernah melihat Taeyong semenyeramkan ini. Jika bisa, dia lebih baik melihat Taeyong dengan wajah datar dan kaku daripada melihat Taeyong menahan marah seperti ini. Otak Taeyong panas. Ucapan Jin seolah menjadi cambuk baginya. Ayahnya tidak suka dia bahagia, dan dia mengerti apa yang ada di dalam pikiran jika ayahnya pria tua itu pasti berpikir yang membuatnya merasakan orang tua normal mungkin akan juga bahagia saat mengetahui anaknya hidup dengan baik dan bahagia bersama pasangan pilihannya sendiri, tapi tidak dengan orang-orang. Dengan ayahnya pria tua itu hanya menginginkan dirinya yang sebagai robot laki-laki dan tidak memiliki perasaan apapun. Taeyong berusaha menahan emosinya dan yang memuncak. Dia tidak boleh marah. Shin Yen sedang mengandung, dan dia takut sifat jeleknya akan menurun kepada bayinya jika dia tak bisa mengendalikan emosi. Dia menjamkan matanya sebentar, berusaha meredam amarahnya. Kemudian dia membuka matanya memandang Jin dengan tatapan penuh permohonan. "Bantu aku menjaga keluargaku." Dan Jin sudah bersumpah dan melakukan apapun untuk membantu Taeyong. Dia belum pernah semarah sekaligus menderita ini, dan Jin hanya ingin Taeyong mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah ayahnya. Jin mengangguk mantap, mengusap pelan lengan Taeyong. "Kau tahu aku akan selalu membantumu." Saat ini Taeyong tak mampu berkonsentrasi pada pekerjaannya. Kata-kata Jin terus terngiang di kepalanya. Ayahnya ingin menyingkirkan Yen dari hidupnya, itu sama saja membuatnya mati. Apa ayahnya adalah malaikat kematian? Mengapa ada manusia sekejam itu? Dulu ia berharap mendapatkan sedikit saja perhatian dari ayahnya, tapi sekarang tidak. Sekarang dia membenci ayahnya, sangat membencinya. Yen memandang suaminya bingung. Sejak pulang kerja 30 menit lalu, Taeyong tampak murung. Taeyong juga menolak ajakannya untuk makan malam, padahal Yen sudah menyiapkan jajangmyeon untuk Taeyong. Perlahan Yen mendekati Taeyong yang sedang berbaring tempat tidur. Tangan kanannya menutup matanya. Taeyong juga belum melepas dasi dan sepatunya, lalu Yen berinisiatif membukakan sepatu dan kaos kaki suaminya. "Apa? Kenapa?" tanya Yen lembut.
tangannya mengusap puncak kepala Taeyong. Pria itu tersenyum singkat, meraih tangan Yen yang sedang mengusap kepalanya dan menciumi tangan gadis itu. Kemudian dia menempelkan tangan lembut dan istrinya di wajahnya. Taeyong, kau tidak akan meninggalkanku kan? Tanya Taeyong pelan. Entah kenapa Yen mendengar itu ada rasa sedih dari ucapan Taeyong, dan wajah pria itu menunjukkan segalanya. Yen menunduk. Dia tersenyum, meskilah tentu saja aku akan selalu di sisimu. Taeyong tersenyum dengan jawaban istrinya, tapi tetap saja ada rasa khawatir yang tidak bisa hilang. Ayahnya adalah orang yang nekat dan menggunakan segala cara agar tujuannya tercapai. Dia dan Taeyong tertidur miring agar lebih leluasa menatap wajah masing-masing. Taeyong tidak mau kehilangan Yen ini pertama kalinya. Dia merasakan rasa cinta yang sesungguhnya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu keluarga kecilnya, tidak siapapun termasuk ayahnya. Pagi ya rewel hari ini, tanya Taeyong. Tangannya yang lain dia melus lembut perut Yen. Yen tersenyum manis. Dia hanya ingin mencium apanya, ucap Yen manja, lalu mencium Taeyong lagi dan lagi. Taeyong tersenyum senang. Sendirian lalu bisa membuatnya terlepas dari beban apapun. Bukankah itu Oma yang menginginkannya? Tanya Taeyong menggoda Yen saat Yen berhenti. Kecupan bibirnya Yen tersenyum lalu menenggelamkan wajahnya di dada bidang. Taeyong menghirup dalam aroma khas milik suaminya. Aku sungguh membutuhkanmu, ucap Taeyong lagi. Dia tidak akan bosan dengan kehidupannya bersama Yen, dan dia harus mampu mempertahankannya. Do you know my wife God has created you because God has created me. Ayahnya sungguh mengerikan. Taeyong lah tahu itu karena dia lebih banyak menurut pada ayahnya, tapi satu yang membedakan Taeyong dan ayahnya adalah dia mempunyai hati di dalam dirinya, dan itulah yang menjadi pembeda keduanya. Taeyong meraba di samping istrinya tidak ada. Dia membuka matanya sempurna, samar-samar tercium bau wangi yang tidak asing baginya. Taeyong menegakkan tubuhnya bersandar di kepala ranjang. Sudah bibirnya secara otomatis tertarik ke atas membentuk senyuman yang membuat wajah sempurnanya semakin berkilau. Mata indahnya menangkap pemandangan yang baginya pemandangan terindah yang pernah Tuhan ciptakan. Di sana, di ruangan yang sama dengannya, Yen menggunakan gaun rumah berbahan katun berwarna violet lembut, sedang menyemprotkan parfum milik Taeyong ke seluruh bagian boneka beruang salju yang baru kemarin Taeyong hadiahkan. Mulut wanita yang sedang ambil benda itu menyanyikan lagu semangat bertempo cepat. Rasanya seperti melihat bidadari, istrinya seperti bidadari kan. Dia bersuara dengan lembut dan hangat. Apa yang sedang istriku lakukan? Ian menghentikan kegiatannya. Dia berbalik dan melihat suaminya sedang mengamatinya di seberang sana dengan senyum-senyum. Dia melangkah menuju ranjang menuju Taeyong. Dia melompat naik memposisikan tubuhnya di atas tubuh Taeyong. Tangannya melingkari pinggang suaminya. Kepalanya bersandar di dada bidang itu menjadi candu ternikmatnya. Taeyong terkekeh. Siapa yang menyangka akan membuat istrinya semakin agresif. Senangnya pagi ini istriku lebih suka menghabiskan waktu paginya dengan benda mati daripada menunggu suaminya terbangun, ucap Taeyong. Lengan kekarnya mengelus rambut indah milik Yen. Yen menurunkan pelukannya, kepalanya dia dongakkan agar bisa menatap wajah tampan suaminya lebih jelas. Dia tersenyum manis. Jemari tangan kanannya dia gunakan untuk mengusap lembut wajah sempurna suaminya. Suamiku berlebihan sekali. Aku hanya sedang membuat boneka ini menjadi nyaman dan hangat sepertimu, supaya saat kau tidak ada di sini aku dapat menghirup wangi tubuhmu lewat boneka itu, jawab Yen semangat. Iya, tadi pemanapun dia memintaku membantunya mencari gaun pernikahan. Astaga, tidakkah dia tahu aku tidak paham tentang memilih gaun pernikahan? Ian mengatakannya dengan tawa kecil.
Apa menurutmu kita harus melakukannya acara pernikahan dan mengadakan pesta pernikahan kita, mengingat kita hanya menikah di catatan sipil? Bukankah setiap wanita menginginkan pernikahan yang megah, kan? Kuman Taeyong sendu. Keputusan hanya melakukan pernikahan di catatan sipil adalah keputusannya yang disetujui oleh istrinya, bukan karena apapun dia berpikir seperti itu. Taeyong hanya mengkhawatirkan kondisi istrinya yang sedang hamil muda. Taeyong hanya ingin tidak terjadi sesuatu pada istri dan calon anaknya. Tidak mau yang terlalu lelah. Ia tersenyum lembut melihat suaminya. Dia menggeleng. Tidak, ia tidak menginginkan apapun, cukup seperti ini saja. Ian sudah sangat bahagia. Apapun itu, Ian hanya ingin Taeyong bahagia, dan keluarga kecil ini yang Ian harapkan bisa menjadi sumber kebahagiaan suaminya. Bukankah semua wanita menginginkan pernikahan yang sempurna? Tanya Taeyong lagi. Dia mulai berpikir untuk mengadakan pesta pernikahan saja. Ian berhak merasakan pernikahan yang sepantasnya, kan? Ian semakin melembutkan tatapannya. Iris matanya menatap iris gelap suaminya. Selembut apapun Taeyong menatapnya, iris gelap itu tidak pernah kehilangan sisi tajam itu. Cukup dinikahi denganmu saja, aku merasa sempurna, ucap Ian. Lalu dia tersenyum manis. Dia adalah kata-kata yang Sojin ajarkan kepadanya. Ya ampun, Ian tidak menyangka dia mengucapkannya juga. Taeyong terkekeh. Lihat istrinya semakin pintar mengombal. Lalu keduanya sama-sama mengeluarkan suara mengucapkan kata-kata yang sama. Seolah itu kata-kata yang sudah sering mereka ucapkan bersama. Sempurna adalah saat kau dan aku berada dalam takdir yang sama dan mereka tertawa bersama, tidak menyangka akan mengucapkan kalimat yang sama secara bersamaan. Indah, kan? Lalu Ian bangkit dari atas suaminya. Tunggu di sini, aku mengambil sarapanmu dulu. Ian pun melangkah keluar kamar. Taeyong tersenyum, istrinya selalu begini. Saat Ian merasakan Taeyong sedang dalam keadaan lebih tidak baik, Ian akan membawakan sarapannya ke kamar dan tidak pernah mendebat Taeyong untuk mengatakan apa yang membuatnya seperti itu. Ia cukup mengerti dengan sifat Taeyong yang tertutup. Perlahan senyumnya memudar saat dia kembali mengingat akan hal itu. Rencana ayahnya untuk melenyapkan istrinya atau yang menekan pelipisnya. Apa yang harus dia perbuat? Apakah dia harus melepas Ian, melepas kebahagiaannya agar tangan kejam ayah tidak mencelakai istrinya? Haruskah seperti itu saat dia sudah tahu dengan jelas Ian lah yang menjadi alasannya untuk tetap bertahan di atas kedua kakinya yang mulai melemah? Ian adalah pusat hidupnya, seperti matahari yang merupakan pusat dari tata surya. Taeyong sibuk dengan pikiran liarnya hingga tidak menyadari Ian sudah duduk di sampingnya dengan semangkuk bubur dan kecil. Gadis itu terlihat lezat. Ingin tahu sebenarnya apa yang mengganggu pikiran suaminya, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Dia terlalu takut Taeyong akan tersinggung atau marah. Kebiasaan Taeyong yang menyimpan masalahnya sendiri membuat Ian merasa tidak berguna. Ian menghembuskan nafasnya. Dia mencubit hidung mancung milik Taeyong. Suamiku habis sekali melamun seperti berjaga, tak laku saja, ucap Ian sedikit bercanda. Taeyong sadar menoleh menatap Ian dan tersenyum senang. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan sisi terlemahnya. Ayo buka mulutmu, suruh Ian kembali menyuapkan bubur hangat ke dalam mulut Taeyong. Pria itu mengunyah dengan pelan. Entahlah, kalau ada yang mengganggu pikirannya, makan apapun terasa pahit. Bahkan masakan buatan istrinya yang biasanya lezat pun akan terasa pahit di lidahnya. Ian kembali menyodorkan bubur ke mulut Taeyong. Taeyong menelan bubur dengan mulutnya sepayah dan kembali melahap bubur lagi. Kemarin teman kuliahku mengirim aku pesan singkat. Dia mengajakku untuk berkumpul bersama besok lusa. Bagaimana menurutmu? Tanya Ian pada Taeyong sambil terus menyuapi Taeyong. Taeyong kembali menelan susah payah buburnya hingga tenggorokannya terasa sedikit sakit. Kenapa kau minta pendapatku? Itu acaramu, kau berhak untuk datang sayang, ucap Taeyong lembut.
Karena opa suamiku, aku wajib untuk meminta izin dan mendapat atas setiap keputusan yang kuambil. Ucap Yan ringan. Yan meraih beberapa tisu di nakas samping ranjang, kemudian mengelap sisa bubur yang tertinggal di bibir suaminya. Taeyong tersenyum. Istriku sangat manis, ucapnya lambat lalu. Taeyong ingat sesuatu. Astaga, bagaimana mungkin dia hampir melupakan ini. Sayang, hari ini kau harus memeriksakan kandunganmu kan? Tanya Taeyong pada Yan, sedang meletakkan mangkok yang telah kosong di atas nampan. Dia menyodorkan segelas air putih pada Taeyong dan diterima. Taeyong lalu beredu menghabiskannya dalam beberapa degup. Ia tersenyum riang. Kau ingat, kupikir kau lupa. Taeyong merasa bersalah karena hampir melupakannya. Kau mau kutemani? Tanya Taeyong. Dia menarik Yan untuk tidur di sampingnya. Kepala Yan bersandar di dada bidangnya. Taeyong sendiri menopang dagunya di puncak kepala Yan. Tangannya mulai mengelus lembut perut wanita itu. Bukan kau harus bekerja hari ini? Perusahaan itu tidak akan pilot hanya karena Kim Taeyong absen selama 1 hari, sayang.